Pemirsa, malam ini kita ketemu lagi di Forum Demokrasi Gorontalo. Dan pada malam hari ini kita mengangkat topik tahun depan honorer diberhentikan massal. Apa solusi pemerintah daerah? Pemirsa, pemerintah pusat sudah memastikan bahwa honorer tahun depan sudah dihapus dan digantikan dengan P3K. Sementara jumlah tenaga honorer ini tidak sedikit, di setiap daerah ini bisa ribuan. Nah, tentu saja kalau diberhentikan secara massal seperti itu dan tidak ada solusi buat mereka, ini bisa saja menjadi masalah baru lagi. Nah, oleh sebab itu topik ini kami angkat dan kita ingin mendengarkan dari pihak pemerintah terhadap kebijakan pemerintah pusat ini, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah di daerah. Baik, sebelum kita mulai saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah memenuhi undangan kami dari pemerintah daerah maupun akademisi, praktisi. Dan untuk memulai ini, saya ingin ke Pak Sukri dulu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo. Mungkin diawali berapa jumlah tenaga honorer untuk pemerintah provinsi, kemudian terkait dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer ini kan menyebabkan pengangguran juga. Di sisi lain, sebenarnya pemerintah pusat itu memberikan uang bulanan itu kepada pengangguran, tapi dengan memberhentikan honorer ini kan menciptakan pengangguran baru juga. Ini kan sebenarnya bertolak belakang. Silakan Pak Sukri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dan juga beberapa pejabat diberikan kesempatan dalam forum demokrasi Gorontalo ini. Dan baru kali ini Pak Hadi kami bisa bersama di sini. Mungkin kami langsung saja. Jadi tadi Pak Hadi menanyakan berapa jumlah tenaga honorer kita di Pemprov khususnya ya. Ya. Kalau di Pemprov Gorontalo ini saat ini ada 4.701. Banyak Pak. 4.701. Pemerintah provinsi itu ya? Iya, 4.701 itu termasuk menerima tambahan kemarin dari berpindahnya urusan untuk sekolah menengah atas ya ke Pemprov begitu. Jadi harusnya kita tidak sejumlah itu. Tapi ya sudah menjadi bagian tanggung jawab dari provinsi sehingga tentunya menjadi perhatian kita juga. Jadi untuk Pemprov 4.701. Nah, terkait dengan tema malam ini, tahun depan diberhentikan massal ya. Apa solusi pemerintah? Jadi pemberhentian massal itu sebenarnya belum dalam tataran seperti itu ya kalau saya ya. Jadi tidak akan seperti itu. Karena kalau pemberhentian massal berarti ya banyak ini jumlahnya. Bayangan kita seperti itu ya barangkali. Nah, para pemirsa Mimoza dan juga Forum Demokrasi Gorontalo pada malam hari ini tentunya ini adalah isu yang menarik ya. Dan tentunya juga seksi di tahun-tahun politik ini ya. 2022 masuk 2023-2024 ya. Kira seperti itu. Sementara kebijakan yang sama kita dengar di tahun 2023 ya ada kebijakan yang menegaskan bahwa pemerintah instansi tidak bisa menerima lagi tenaga non ASN. Artinya tenaga honorer ini atau sebutan lain lah istilahnya ya. Nah, terkait dengan konteks honorer ini mungkin saya sedikit rewind bagaimana kemudian tenaga honorer ini ada dan sampai dengan saat ini ya. Jadi
ini bermula sebenarnya terjadi pada tahun 2005, ya, pada masa pemerintahan terdahulu ya, masa Pak Susilo Bambang Yudhoyono 2005. Kemudian dengan peraturan pemerintah nomor 48 ya, tahun 2005, ada kebijakan pengalihan tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS ya. Tahun 2005. Nah pada saat itu kita tahu bersama, mungkin yang mungkin sempat menyimak terkait dengan masalah honorer pada saat itu, ini kemudian menjadi sebuah kondisi yang di pihak honorer tentunya ini membahagiakan pada saat itu ya. Tapi di sisi lain ini sebenarnya juga menjadi sebuah permasalahan di kemudian hari. Nah, sebentar saya sedikit ulas terkait itu. Jadi waktu itu kurang lebih ada 900.000 lebih lah di seluruh Indonesia ya, tenaga honor yang dialihkan menjadi CPNS dengan persyaratan-persyaratan yang memenuhi syarat. Kurang lebih ada sekitar 800.000 lebih dialihkan menjadi PNS. Kemudian di tahun 2007 ada perubahan terkait dengan PP 48 itu PP 43, perubahan tentang PP 48 2005 tentang pengalihan tenaga honorer menjadi CPNS. Nah itu semakin ketat syarat-syaratnya. Pada waktu itu karena pengalihan di tahun 2005 itu dengan regulasi PP 48 2005 itu banyak pendataan tenaga honorer yang kemudian ada sisipan-sisipan, katakanlah seperti itu ya, yang seharusnya bukan tenaga honorer yang memenuhi syarat kemudian disisipi, sehingga angkanya membludak. Di tahun 2012 keluarlah PP 56 ya, tahun 2012, perubahan terhadap PP 43. Kemudian sudah mulai dipilah ya, karena persoalan terkait dengan syarat-syarat yang ada dan ada yang tercecer dalam proses pengalihan itu. Ada istilah kemudian kategori 1, kategori 2 gitu ya, K1 dan K2. Nah di satu sisi kategori 1 ini sebenarnya sudah selesai gitu ya, tapi di sisi lain ada kategori 2 yang pengalihan kemudian ada yang tidak lulus pada saat itu, tetapi mereka tercatat kategori 2 dan data mereka ini tercatat di BKN saat ini. Dan di setiap pemerintah daerah juga punya database mereka. Kalau kami di Pemprov Gorontalo itu ada 108. Ya sedikit sebenarnya ya, 108 orang ini. Dengan berbagai macam kualifikasi tentunya. Jadi tidak hanya dalam satu hanya satu kualifikasi, misalnya dia guru atau tenaga kesehatan, tapi berbagai kualifikasi. Nah, kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya. Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini mengatur bahwa aparatur sipil negara itu hanya 2, yaitu pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Ya, kita singkat P3K gitu. Yang mudah menyebutnya. Jadi PNS P3K. Kemudian turunan daripada Undang-Undang Nomor 5 2014 ini keluarlah PP 11 2017 yang mengatur tentang manajemen PNS. Kemudian keluarlah PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, mulai di sinilah yang jadi masalah gitu. Ya. Yang banyak diperbincangkan. Nah, ketika muncul PP 49 2018 itu ada satu klausul dalam pasal 96 dan juga pasal 99. Di pasal 96 itu menyebutkan bahwa pemerintah dilarang mengangkat pegawai non PNS ya, di pasal 96. Di pasal 99 menyebutkan sepanjang mereka masih bekerja di instansi pemerintah dan sebagainya, mereka masih dapat bekerja sampai dengan 5 tahun sejak PP 48 2019 itu diundangkan. Artinya kalau kita hitung
2024. 2018 ya, mohon maaf, 2018, PP 49 2018. Berarti 2023. Tahun depan ya? Tahun depan. Nah, kemudian muncul kemarin kan surat Menpan terkait dengan status kepegawaian, yang dalam salah satu poin di situ menyebutkan bahwa tanggal 28 November kalau tidak salah 2023 itu batas waktu, ya, bahwa pemerintah instansi, ya, semua instansi pemerintah termasuk di daerah dilarang untuk mengangkat pegawai non ASN gitu. Nah, itu yang kemudian memicu kemarin, ya, bahwa berarti tahun depan sudah tidak ada lagi gitu, ya. Jadi kalau kita melihat perjalanan terkait dengan kebijakan tenaga honorer ini, sesungguhnya dari tahun 2018 sebenarnya sudah ada wanti-wanti begitu, ya. Sudah ada peringatan sebenarnya dari pemerintah bahwa jangan menerima non ASN lagi, kemudian di 5 tahun kemudian tidak menerima lagi, kira-kira seperti itu. Nah, di satu sisi setiap instansi termasuk pemerintah daerah, termasuk kami di Pemprov Gorontalo, ada tenaga honorer yang sudah bekerja sejak lama, termasuk tenaga kategori 2, termasuk juga imbas dari, ya, tentunya kemarin, ya, misalnya daerah baru ada pemekaran dan lain-lain, ya, termasuk karena masalah kebutuhan juga, sehingga banyak menerima tenaga-tenaga honorer. Ada yang katakanlah dia semi resmi, ada yang tidak resmi, ya, ada yang resmi begitu, ya. Itu yang terjadi. Tapi kemudian, ya, dalam perjalanannya mereka ini kan digaji pada akhirnya diberikan insentif lah, ya, oleh pemerintah lewat APBD, sehingga itu berjalan terus. Nah, contoh kami di Pemprov Gorontalo dengan jumlah yang ada saat ini, itu jumlah yang bertahan dari tahun kemarin. Dari tahun 2022 ya, 2021, 2020 itu bertahan dari tahun 2020. Angka itu sebenarnya kalau melihat tren dari tahun-tahun sebelumnya naik terus. Tapi ketika tahun 2020 ada arahan dari pimpinan waktu itu bahwa kita mapping terkait dengan keberadaan tenaga honorer ini. Karena sudah banyak, ya. Dan juga tentunya membebani APBD, ya. Karena di satu sisi juga belanja APBD ini juga harus berimbang. Bahkan belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% kan dengan belanja publik. Sehingga sejak tahun 2022 itu kita mapping, kemudian kita bertahan dengan angka itu sampai dengan saat ini. Nah, yang jadi persoalan bagaimana kemudian 2023 terkait dengan ini. Nah, Pak Hadi, memang dalam perjalanan reformasi birokrasi di Republik ini, sejak digulirkan Grand Design Reformasi Birokrasi, kita ini sebenarnya sudah masuk pada fase 3. Fase yang dinamakan dynamic government, artinya pemerintah yang begitu dinamis. Sampai tahun 2025. Setelah itu kita seharusnya sudah masuk pada fase jadi world class birokrasi gitu. Jadi birokrasi kelas dunia, ya. Nah, 2025. Nah, untuk menuju itu tentunya ada syarat yang harus kita penuhi. Nah, Pak Hadi dan juga Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam konteks reformasi birokrasi ini sebenarnya kita indikator-indikator competitiveness kita ini itu masih tertinggal dengan negara-negara lain, gitu. Masih sangat tertinggal, terutama birokrasi kita. Nah, kalau bicara world class birokrasi tentunya banyak syarat yang harus kita penuhi. Nah, oleh karena itu, kenapa kemudian Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo di periode kedua beliau ada beberapa program strategis yang prioritas yang beliau utamakan, salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi. Nah, di dalam penyederhanaan birokrasi itu tentunya juga banyak hal yang
yang ditata ya dalam tata kelola birokrasi itu. Ya, salah satunya adalah manajemen aparatur, ya, aparatur sumber daya manusia, ya, sumber daya manusia aparatur. Nah, dalam konteks manajemen SDM aparatur ini, nah tentunya juga ini masih menjadi problem saat ini, ya, masih menjadi problem. Karena apa? Ya, kita belum melihat bahwa sumber daya manusia aparatur kita ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan, ya. Baik dari sisi kompetensinya, baik dari sisi performance-nya, kinerjanya, ya. Dari seluruh instansi dari seluruh instansi yang ada di Republik ini, termasuk pemerintah daerah, kemarin indikator penilaian terhadap bagaimana kemudian manajemen SDM aparatur itu dinilai baik itu berdasarkan sistem merit yang dikawal oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, dari penilaian indeks sistem merit di seluruh instansi, hanya sebagian kecil instansi yang sudah memenuhi level sangat baik. Kami di Pemprov Gorontalo masuk pada level baik. Kabupaten kota juga sebagian sudah masuk level baik. Tapi yang diharapkan level sangat baik. Ada 8 aspek di situ yang harus dipenuhi. Nah, salah satunya adalah bagaimana menata manajemen ASN ini, sumber daya manusia aparatur. Nah, kembali ke tadi Pak, bahwa kalau kita bicara manajemen SDM aparatur ini, kita bicara sesungguhnya, ini bicara konteks Undang-Undang Nomor 5, apa yang pemerintah butuhkan gitu. Pegawai seperti apa yang pemerintah butuhkan, ya, agar supaya bisa memenuhi atau bisa menjalankan program visi misi daripada pemerintah, ya, termasuk di pemerintah daerah. Nah, kita jujur saja Pak Hadi, ya, dalam konteks ini, dan saya yakin juga pemerintah kabupaten kota, kita bicara kebutuhan ini sesungguhnya bicara mengenai jabatan yang ada. Nah, kalau bicara manajemen SDM itu ada yang namanya analisis jabatan dan juga analisis beban kerja. Ya, ANJAP ABK lah ya, singkatannya seperti itu. Kemudian kita akan menentukan peta jabatan. Gitu. Nah, kita harus memiliki ini sesungguhnya, gitu, setiap instansi. Nah, apa yang instansi daerah lakukan saat ini terkait dengan menemukan kebutuhan yang sesungguhnya berapa sih kebutuhan pegawai di setiap instansi ini melalui analisis jabatan beban kerja, ini yang belum terpenuhi sampai saat ini. Ada kemudian yang sudah melakukan, tapi perlu dipertanyakan objektivitasnya, bagaimana cara pengukurannya. Karena itu tidak mudah mengukur analisis jabatan. Kalau kita menyusun analisis jabatan itu, di situ sudah terlihat jabatan apa saja yang dibutuhkan, bagaimana jabatan pekerjaan jabatan itu seperti apa, setiap jabatan, kemudian juga resikonya dan lain sebagainya harus seperti apa, seperti itu, ya. Jadi memang harus orang yang betul-betul punya skill, keahlian di situ dalam rangka menyusun analisis jabatan. Belum lagi dia menghitung beban kerja. Kemudian kita akan mendapatkan peta jabatan namanya. Nah, ketika kita mendapatkan peta jabatan, disitulah kita akan mengetahui, ya, berapa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh setiap instansi terhadap aparatur. Kalau kita bicara sini ya oke lah, PNS maupun P3K, nah, seperti itu, okay. Ya. Jadi dengan kita mendapatkan peta jabatan berdasarkan analisis itu kita mendapatkan. Nah, saya jujur di Pemprov Gorontalo saja kita belum memiliki angka itu. Angka apakah Pemprov saat ini, Pemprov Gorontalo dengan jumlah pegawai saat ini kurang lebih 5.600-an, apakah benar-benar memenuhi kebutuhan yang ada gitu? Apakah lebih atau kurang? Itu kita belum tahu. Nah, oleh karena itu kami khususnya di Pemprov saat ini sedang memacu itu lewat biro organisasi, sedang memacu dengan seluruh unit kerja yang ada untuk menyusun ini. Karena kalau kita menghadapi 2025, kita menata birokrasi ini, kalau ini belum kita kita susun dengan baik, dengan objektif, ya kita akan sulit.
melihat sebenarnya daerah ini membutuhkan pegawai berapa sih. Nah itu gambarannya. Nah sekarang dengan keberadaan honorer, kita punya, ya kita di Pemprov 5.600, kita punya honorer banyak, kurang lebih tadi itu ya saya sampaikan ada 4.700. Berarti kalau ditotalkan berarti kurang lebih ada ya hampir 10.000 ya. Dibanding PNS berapa jumlahnya kalau yang PNS? Ya kalau PNS 5.600. Hampir sama ya, jumlahnya. 5.600 itu ada 300 ASN ya maksudnya, ya, ASN. Ada 324 yang P3K. Jadi satu ASN bisa dibantu oleh satu honorer. Nah, jadi kurang lebih 10.000 Pak Adi, kurang lebih 10.000. Nah 10.000 ini apakah memenuhi kebutuhan ya jabatan yang ada gitu? Itu jadi pertanyaan besar. Karena proses ini sebenarnya sesungguhnya kita belum ada hasilnya ya. Nah oleh karena itu sebenarnya ini tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam rangka menata SDM aparatur. Kita sambil ada kaitannya pasti dengan tenaga honorer. Nah sekarang misalnya ketika kita dapatkan angka itu, katakanlah misalnya kita sesungguhnya membutuhkan pegawai di Pemprov Gorontalo ini ada 11.000 misalnya. Sekarang posisinya antara PNS dengan honorer ada 10.000. Berarti kita masih membutuhkan pegawai 1.000. Nah 1.000 inilah kemudian nanti akan dikompetisikan lewat proses seleksi. Nah sekarang dengan angka tenaga honorer ya mohon maaf, jadi kalau misalnya dia 11.000 dengan tenaga honorer yang sekarang 4.700 ya berarti dikompetisikan untuk menjadi ASN ya berarti ada kurang lebih 5.700 kan, seperti itu. Nah Pak Hadi dengan melihat jumlah honorer saat ini kemudian juga tidak serta-merta mereka ini dialihkan menjadi P3K ataupun PNS. Ya. Dalam surat Menpan yang kemarin disampaikan kepada kami, ya. Kemudian terakhir ada surat juga Menpan terkait dengan pendataan, ya. Ya. Itu mungkin surat yang terakhir itu memicu teman-teman honorer ini mempertanyakan sesungguhnya, ya. Nah, dengan skema pengalihan mereka ke P3K dan PNS ini, kemudian kita harus melihat juga keberadaan tenaga honorer ini apakah memenuhi kualifikasi persyaratan yang akan dialihkan menjadi P3K atau PNS. Nah oleh karena itu kemarin surat dari Menpan yang kita terima untuk pendataan tenaga honorer sesungguhnya bukan, jangan kemudian teman-teman juga tenaga honorer mengatakan oh ini dalam rangka seperti tahun 2005 kemarin, tidak. Jadi mendata ini untuk melihat kualifikasi apa yang dimiliki oleh tenaga honorer yang ada sekarang ini di setiap instansi begitu. Karena dengan berdasarkan analisis kebutuhan yang kita sudah susun di setiap instansi itu, maka disitulah kita akan mencocokkan, ya. Di setiap jabatan itu akan ada persyaratannya, kualifikasinya apa, latar belakang untuk latar belakang pendidikan yang dibutuhkan apa, pengalaman apa. Nah, dengan seperti itu, kemudian kita mencocokkan dengan kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga honorer, ya, maka kita bisa tahu di situ berapa sesungguhnya tenaga honorer yang punya potensi untuk bisa masuk di situ. Yang jadi pertanyaannya adalah yang tidak memiliki kualifikasi dari jabatan yang dibutuhkan. Nah, itu juga jadi persoalan tersendiri begitu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, proses ini sebenarnya tahapan-tahapan yang yang diarahkan dengan kebijakan pemerintah bahwa instansi saat ini harus segera ya menyusun terkait kebutuhan itu berdasarkan analisis yang saya sampaikan tadi. Nah, sambil berjalan itu, Pak Hadi, saat ini pemerintah memprioritaskan pengangkatan P3K, ya.
saat ini sudah tidak lagi untuk CPNS dihentikan sementara, jadi diarahkan ke P3K. Nah, kenapa P3K, Pak Hadi? Saat ini dengan reformasi birokrasi ini yang kita akan menuju pada world class birokrasi, itu birokrasi berkelas dunia, ya. Jabatan-jabatan yang sifatnya administrasi itu ke depan sudah tidak ada lagi. Ke depan sudah tidak ada lagi, ya. Jadi akan hilang dengan sendirinya jabatan-jabatan administrasi ini. Ke depan yang dibutuhkan oleh ada jabatan-jabatan teknis, fungsional, begitu. Statistik di BKN saat ini, jumlah pegawai kita kurang lebih yang lalu 4,2 juta, saat ini tinggal 3,9. PNS, itu menurun. Itu PNS ya, tapi belum termasuk P3K, karena dalam beberapa tahun terakhir, yang diarahkan adalah pengangkatan P3K. Nah, kenapa P3K? P3K ini kan banyak diisi oleh tenaga fungsional, ya, tenaga fungsional. Nah, oleh karena itu tenaga fungsional yang ke depan nanti akan mengisi ruang-ruang yang sebenarnya menjadi kebutuhan daripada instansi, bukan tenaga administrasi. Ya. Itu dibuka umum ya, P3K seleksinya? Iya, jadi P3K ini pada jabatan-jabatan tertentu memang, tidak semua, ya, karena P3K ini khusus dipersyaratkan untuk jabatan fungsional saja, bukan jabatan-jabatan lain, begitu. Dan jabatan fungsional pun tidak semua, gitu ya. Nah, seperti itu Pak Adi. Jadi ada pengangkatan P3K yang dan itu hanya diprioritaskan untuk jabatan-jabatan yang sangat terkait dengan pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan. Oleh karena itu kita lihat bersama, kita dengar bersama, kemarin ada pengangkatan 1 juta guru, sudah tahap 2, formasi 2022 juga ini sedang berproses. Kemudian juga nanti ada tenaga kesehatan, ya, tenaga kesehatan. Nah, untuk yang lain-lain bagaimana pertanyaannya? Nah, ini yang lain-lain tentunya pemerintah sebenarnya menunggu saat ini setiap instansi itu berapa sih kebutuhan setiap daerah itu berdasarkan analisis yang ada. Kalau guru jelas kita banyak kekurangan guru, tenaga kesehatan juga jelas kita banyak kekurangan tenaga kesehatan saat ini. Nah, angka-angka ini sebenarnya juga ya boleh dikatakan objektif ya berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing instansi. Kalau misalnya perhitungan benar-benar terukur dan lain sebagainya, pasti objektif begitu. Ya. Tapi yang jelas memang kekurangan kita, termasuk misalnya di Provinsi Gorontalo, khusus guru ini, formasi kita di tahun 2022 untuk P3K ada 1.657. Tapi data di Dapodik itu sesungguhnya kita masih membutuhkan 3.000 lebih. Persoalan lagi adalah anggaran kita cukup enggak untuk membayar gitu, sehingga kita dibatasi dulu bertahap ya seperti itu. Karena tenaga honorer kita juga untuk khusus guru ini ada, khusus Pemprov ini ada 1.280 ya. Jadi kalau misalnya dibuka formasi 1.657 ini, kalau mereka lulus semua ya berarti tertutupi tenaga honorer kita kan, khusus guru. Nah, sekarang tenaga honorer yang lain gitu. Nah, ini yang jadi masalah Pak Hadi. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam rangka itu, kalau kita sudah memiliki data terkait dengan kebutuhan dari setiap aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun P3K, maka saya kira kita bisa mapping, ya, bisa melihat berapa sih tenaga honorer yang sekarang bisa dialihkan begitu. Ya. Nah, kalau misalnya mereka tidak lulus, setelah itu yang tidak lulus, nah itu yang jadi pertanyaan barangkali malam ini yang kita diskusikan ya. Solusinya seperti apa gitu. Mungkin saya belum banyak bicara terkait itu, barangkali juga bisa sharing dengan Bapak-Ibu sekalian yang ada di sini. Saya kira mungkin itu Pak Hadi dari saya. Yang menjadi kekhawatiran itu kan apabila ternyata setelah dianalisis jabatan tadi dan analisis beban kerja, ternyata tenaga administrasi ini kebanyakan, berlebih. Nah, mau tidak mau kan harus di stop. Nah, itu jadi problem kan.
Nah ini yang kita pikirkan solusi untuk mereka, dan memang diprediksi pasti berlebih. Contoh misalkan Pemprov kan baru 2020 baru di stop untuk penambahan tenaga honor. 2018 sama 2019 berarti masih nambah ya. Padahal sudah ada peringatan untuk diberhentikan. Ya mungkin karena tahun politik Pak, 2018, 2019.